Ini adalah bagian kedua dari materi minggu ke-12, yaitu Activity Based Cost System. Dalam 2 minggu terakhir, kita sudah membahas tentang cost structure dan job order cost system. Jadi, proses cost system juga sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang saatnya kita membahas tentang Activity Based Cost System. Activity Based Cost atau yang biasa kita kenal sebagai ABC merupakan cara untuk melihat lagi sebenarnya bagaimana kita mengalokasikan overhead yang sudah kita miliki dalam proses produksi. Sementara untuk di proses costing, kita itu memiliki manufacturing overhead yang kita jadikan satu di conversion cost. Jadi kita mengalokasikannya per departemen, bukan per order. Jadi kelihatan ya bedanya, kalau yang untuk job order, baik itu industri jasa maupun industri manufaktur, itu kita perhitungkan di tahapan awal. Sementara untuk di proses costing, itu kita menghitungnya per departemen. Kalau tadi job order, kita hitung per order, untuk ini kita hitung per departemen. Oke, nah untuk activity based costing atau ABC ini, kita mengalokasikannya per aktivitas yang dilalui. Jadi bukan lagi per order, tapi lebih detail lagi. Jadi ini seperti gabungan antara job order costing dan proses costing. Oke, supaya kita bisa lihat seteliti apa sebenarnya kita mengalokasikan manufacturing overhead tersebut. Pada dasarnya, cara penentuan biaya dengan activity based cost system ini adalah bagaimana kita menghitung overhead yang kita miliki untuk memastikan apakah kita memang sudah mengalokasikannya sesuai dengan yang dijalani. Jadi ketika kita menghasilkan sesuatu, baik itu barang atau jasa, itu ada rangkaian proses yang memang kita lakukan. Nah, dari situlah kita bisa menghitung sebenarnya ada berapa banyak resources, entah itu berupa waktu, uang, ataupun material yang kita pergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Oke, nah kalau kemarin untuk yang proses costing dan job order costing, overhead itu kita hitung dengan cara yang sedikit berbeda. Untuk job order, manufacturing overhead yang pertama kali itu kan kita hitung bersamaan dengan sebenarnya setiap order itu habisnya berapa sih gitu. Jadi kalau job order kemarin kita tuh punya 2 overhead. Yang pertama adalah untuk yang ini ya, untuk yang manufaktur itu ada 2, manufacturing overhead yang pertama adalah yang sifatnya unik untuk setiap job order. Jadi dia jumlahnya memang akan sesuai dengan jumlah kuantitas ataupun kesulitan cara produksinya. Kemudian ada lagi yang namanya manufacturing overhead yang merupakan keseluruhan, mirip seperti fixed cost. Jadi ketika kita memproduksi order ataupun tidak, manufacturing overhead yang keseluruhan itu tetap harus kita perhitungkan seperti biaya listrik, depresiasi, dan lain-lain. Dalam ABC ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama istilah-istilah yang ada. Yang pertama adalah activity atau proses rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan, harus dilalui oleh entah itu bahan baku ataupun orang yang menghasilkan jasa untuk memastikan bahwa produknya bisa dihasilkan, baik itu barang ataupun itu jasa. Kemudian ada yang namanya activity cost pool atau bagaimana kita mengalokasikan overhead ke setiap aktivitas tersebut. Nah, itu ada yang namanya activity cost pool. Kemudian cost driver. Nah, ini adalah bagaimana sih sebenarnya resources yang kita sediakan, sumber daya yang ada itu kita perhitungkan. Misalnya, satu pabrik tahu menghasilkan 2 jenis tahu, tahu sutra dan tahu biasa. Bahannya sama-sama kedelai, harga kedelai sama. Tapi ketika proses mungkin akan ada sedikit perbedaan. Nah, kalau kita selama ini untuk yang tradisional, kita tuh hanya menghitung
berapa sih biaya bahan baku, kemudian berapa biaya tenaga kerja, entah itu setiap jam atau setiap bulan, gitu kan, untuk menghasilkan tahu, kemudian berapakah total manufacturing overhead-nya. Nah, yang seperti itu kadang-kadang akan menghasilkan harga yang tidak akurat. Dalam arti, manufacturing overhead yang selama ini kita perhitungkan itu kan biasanya hanya tinggal kita jumlahkan untuk kemudian kita bagi dengan jumlah unit yang kita hasilkan. Padahal ternyata tidak selalu seperti itu. Bisa jadi ada satu unit yang kita produksi dalam jumlah lebih sedikit, tapi ternyata dia itu mengkonsumsi resources yang lebih banyak. Tahu sutra misalnya, dia lebih susah dibuat, dia lebih banyak gagalnya misalnya karena saking lembutnya atau tingkat kenyalannya itu jauh di bawah tahu firm yang biasa gitu kan. Nah, ternyata cara perhitungan yang kita tinggal menghitung manufacturing overhead kemudian kita bagi dengan total unit yang kita produksi itu tidak bisa mencerminkan biaya yang sebenarnya kita perlukan untuk menghasilkan masing-masing tahu tersebut gitu. Jadi selama ini kita hanya menghitung oh jenis tahunya sekian ya udah kita bagi gitu kan. Padahal tidak bisa seperti itu. Lebih jelasnya kita lihat berikut ini ya. Revisi ini akan melibatkan dua proses. Yang pertama adalah mengalokasikan overhead cost di setiap cost pool. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meng-assign activity cost pool itu sesuai dengan unit cost atau sesuai dengan cost driver yang memang sudah ada. Oke. Oke, tadi saya sudah bicara panjang lebar terkait dengan job order costing misalnya. Nah, itu kan kita menghitung manufacturing overhead yang di awal, yang listrik, depresiasi, itu kan bulk untuk satu kantor selama 1 bulan misalnya. Padahal sebenarnya biaya listrik itu mungkin akan berbeda-beda tergantung pada aktivitas yang dijalankan. Bisa jadi listriknya itu sebenarnya adalah gabungan antara listrik untuk aktivitas di pabrik dan listrik untuk aktivitas perkantoran misalnya. Nah, itu tidak terlalu kita perhatikan ketika proses costing ataupun job order costing. Untuk activity based costing ini kita akan membagi masing-masing overhead cost itu ke masing-masing activity-nya. Oke, jadi misalnya overhead cost berupa biaya listrik tadi, misal, itu kita akan bagi ke masing-masing aktivitas, yaitu purchasing, storing, machining, dan supervising. Masing-masing aktivitas ini akan punya alokasi dana dari overhead cost itu. Oke, jadi misalnya listrik untuk 1 bulan, listriknya perusahaan ini itu membayar 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah itu ternyata terbagi-bagi. Yang paling banyak mengkonsumsi adalah machining. Yang kedua adalah storing. Baru ketiga purchasing dan terakhir supervising. Nah, jadi kita bisa alokasikan machining 50 juta, storing itu 25 juta, purchasing itu 10 juta, sementara supervising itu 5 juta, misalnya seperti itu. Nah, masing-masing aktivitas itu kemudian akan membagi lagi biaya listrik itu ke produk yang mereka hasilkan. Misalnya kita lihat untuk machining. Machining ini adalah aktivitas mengubah bentuknya. Jadi dari yang misalnya dia adalah lempengan logam, kemudian dia bentuk menjadi bahan-bahan penyusun untuk kalau di slide itu terlihat ada AB bench dan AB coaster. Ini adalah dua jenis peralatan fitness. Nah, untuk machining dia kan sudah dialokasikan 50 juta. Oke, biaya manufacturing overhead-nya untuk listrik misalnya. Nah, setelah dilihat 50 juta itu lebih banyak dikonsumsi oleh AB bench misalnya, karena AB bench itu lebih banyak komponennya. Misal, oke, jadi 50 juta itu ternyata terbagi lagi. Kalau misalnya machining itu hitungannya adalah per jam, nah si AB bench ini menghabiskan dalam 1 bulan itu sekitar 30 juta rupiah karena dia harus nyala selama 300 jam misalnya.
Sementara untuk AB Coaster itu hanya menghabiskan sekitar 20 juta rupiah karena machiningnya itu hanya membutuhkan waktu 200 jam kerja. Misalnya seperti itu. Oke ya, jadi kita sudah mengalokasikan ke masing-masing. Selama ini, yang namanya overhead cost untuk machining misalnya ketika kita sudah membagi menjadi per departemen untuk diproses costing sekalipun, itu biasanya hanya dibagi unit cost-nya. Ada berapa yang kita hasilkan. Kalau AB Bench itu ada 100, AB Coaster ada 100, ya kita tinggal bagi 100-100. Kita tidak memperhatikan bahwa dalam proses produksinya, AB Bench itu lebih banyak membutuhkan jam produksi atau lama produksinya itu berbeda antara dua jenis peralatan fitness yang ini. Secara singkat, ABC dapat dilaksanakan dengan mengikuti 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aktivitas yang memang dilakukan selama proses menghasilkan produk, baik itu barang ataupun jasa. Oke, kemudian alokasikan overhead ke setiap activity cost pool. Nah, tahapan yang kedua adalah mengidentifikasi cost driver-nya. Jadi ada berapa banyak dan cost driver-nya itu apa. Oke ya. Yang ketiga adalah menghitung activity-based overhead rate untuk masing-masing cost driver. Dan yang terakhir adalah mengalokasikan overhead cost kepada produk yang memang sedang kita hitung. Kita sama-sama kerjakan soalnya ya. Untuk contoh soal ABC ini, kita gunakan Atlas Company. Nah, ini adalah perusahaan penghasil peralatan fitness, dan yang dihasilkan adalah AB Bench dan AB Coaster. Seperti yang terlihat di layar, AB Bench ini 1 tahun diproduksi sebanyak 25.000 unit, sementara AB Coaster hanya 5.000 unit. AB Bench ini membutuhkan biaya bahan baku langsung sebesar $40, sementara AB Coaster $30. Direct labor per jam itu $12. Untuk menghasilkan AB Bench dibutuhkan waktu 1 jam produksi, sementara untuk AB Coaster hanya dibutuhkan waktu 1 jam produksi. Nah, karena total yang dihasilkan setiap tahun adalah 30.000 unit, kita bisa sampaikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan dua peralatan ini totalnya kan 30.000, jadi kita membutuhkan waktu 30.000 jam kerja. Oke ya. Nah, kemudian ada yang namanya annual manufacturing overhead cost. Itu totalnya 900.000. 900.000 ini sebenarnya terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Tapi kalau untuk yang tradisional, biasanya kan kita bulk aja. Oh, manufacturing overhead-nya 900.000. Total unit yang kita produksi 30.000. Ya udah 900.000 dibagi 30.000, dapatnya 30. Nah, itu adalah manufacturing overhead cost-nya. Untuk ABC itu tidak bisa seperti itu, tapi untuk perhitungan awal ya memang kayak gitu. Jadi untuk menghasilkan AB Bench kita itu butuh 12 biaya tenaga kerja, $12, biaya bahan baku $40, ditambah $30 manufacturing overhead. Jadi totalnya adalah $82 untuk AB Bench. Sementara untuk AB Coaster kita butuhkan $12 tenaga kerja, $30 manufacturing overhead, dan $30 biaya bahan baku. Jadi totalnya 72. Oke ya. Jadi untuk menghasilkan AB Coaster tadinya COGS-nya itu 72. AB Bench, COGS-nya 82. Nah, kita lihat bareng-bareng kalau pakai ABC seperti apa. ABC kita lihat per step. Ya, step pertama adalah mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan aktivitas dan mengalokasikan overhead cost ke masing-masing activity cost pool. Oke, jadi Atlas ini sudah mengidentifikasi bahwa untuk menghasilkan dua produk tadi, dia akan membutuhkan 3 aktivitas, yaitu setting up machine, machining itu sendiri, dan yang terakhir adalah inspeksi. Oke ya, nah
ketika dia membreakdown, tadinya kan dia sudah dapat, oh manufacturing overhead 1 tahun itu $900.000. Ketika dia melihat lagi, ternyata dia baru sadar bahwa yang $900.000 itu bisa terbagi-bagi lagi ke masing-masing aktivitas, dan yang paling banyak adalah machining. Let's say manufacturing overhead ini adalah salah satunya yang paling besar adalah biaya listrik. Machining ini butuh biaya listrik yang sangat besar. Jadi 500.000 itu hanya untuk machining dari 900.000. Kemudian setting up machine ini 300.000, sementara inspeksi misalnya pakai X-ray untuk ngecek las-lasan misalnya, untuk si inspeksi itu hanya butuh 100.000, totalnya 900.000. Sama kan seperti yang di awal tadi di soal. Oke ya, jadi ini sudah diketahui biasanya. Baik itu dalam bentuk langsung angka dalam rupiahnya ataupun nanti dalam rasio. Oke, tapi ini pasti sudah diketahui. Kemudian tahapan yang kedua adalah menentukan cost driver-nya. Jadi tadi kita sudah tahu activity-nya apa dan activity cost pool-nya itu di mana saja. Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing activity cost pool. Nah, sekarang kita melihat lagi cost driver-nya apa. Jadi misalnya tadi machining itu kita ukurnya per jam. Oke ya. Kemudian inspecting itu per pengecekan. Sementara setting up machine ini per setup-nya itu dia butuh biaya berapa. Oke, nah ketika dicek lagi berdasarkan riwayat, misalnya data 5 tahun terakhir, kita dapatkan bahwa setiap aktivitas dalam 1 tahun itu bisa kita lihat ada berapa banyak sih yang dilakukan. Misalnya untuk setup mesin, itu dia dalam 1 tahun untuk menghasilkan 30.000, dia itu setupnya 1.500 kali. Sementara machine hours, jam kerja mesinnya itu mencapai 50.000. Kemudian jumlah inspeksinya, jumlah quality control misalnya itu 2.000 inspeksi dalam waktu 1 tahun untuk menghasilkan 30.000 unit peralatan fitness tadi. Ini adalah tahapan ketiga dari ABC. Jadi bagaimana kita menghitung activity based overhead rate. Jadi tadi di activity pertama kita sudah tentukan activity-nya apa saja. Step kedua, kita sudah tentukan masing-masing activity cost driver-nya apa dan berapa dia itu dibutuhkan dalam waktu 1 tahun. Sekarang di sini kita ngecek. Sebenarnya berapa sih biaya setiap kali kita melakukan itu? Jadi tadi di pertama kan kita sudah membreakdown $900.000 manufacturing overhead cost itu sudah kita alokasikan, ternyata memang butuhnya 500.000 itu ada di machining, 300.000 itu ada di setup machine, 100.000 itu ada di inspeksi. Kemudian di tahapan kedua kita sudah menentukan cost driver-nya setiap activity itu apa saja. Misalnya kalau di setup machine itu ada jumlah setup, dan ternyata setelah kita lihat dalam 1 tahun setup-nya itu ada 1.500 kali. Kemudian machine hours atau jumlah jam kerja mesinnya, ternyata dalam 1 tahun itu 50.000 jam kerja. Sementara biaya untuk biaya manufacturing-nya, biaya overhead-nya untuk machining itu mencapai 500.000. Sementara untuk inspeksi dia 2.000 kali. Biaya yang kita butuhkan totalnya adalah 100.000. Jadi kita bisa hitung setiap 1 jam mesin itu nyala dan jalan beroperasi, itu kita membutuhkan biaya $10. Untuk setup per setup itu $200. Untuk inspeksi itu $50. Dari mana? Dengan cara membagi estimated overhead dengan cost driver-nya. Nah, tahapan terakhir adalah mengalokasikan overhead cost kepada masing-masing produk. Di sini biasanya sudah diketahui butuhnya itu berapa sih? Jadi kalau tadi sebelumnya kita sudah menghitung biaya masing-masing activity per satu cost driver itu berapa. Misalnya tadi untuk si
Machining itu biayanya $500.000, dia nyala 50.000 jam setahun. Berarti setiap jamnya machining itu butuh $10. Nah, di sini kita itu mengecek dari dua produk yang kita hasilkan, AB Coaster dan AB Bench, itu sebenarnya setiap produk untuk memproduksi seluruh produk, kita tuh butuh berapa jam sih sebenarnya? Itu kayak gitu, misalnya. Dari cost driver yang ada, itu kita butuhnya berapa? Jadi cost driver tadi kan sudah ditentukan, 1.500 itu total jumlah cost driver untuk set mesin. Kan? Nah, 1.500 itu ternyata alokasinya adalah 1:2, 1 di AB Bench, 2 di AB Coaster. Kemudian untuk 50.000 jam nyalanya mesin, itu 30.000 untuk AB Bench, 20.000 untuk AB Coaster. Sementara 2.000 inspeksi, 2.000 kali inspeksi dalam 1 tahun, itu ternyata hanya 500 dilakukan untuk AB Bench, sementara untuk AB Coaster itu kita butuh 1.500 kali. Nah, dari situ kita bisa dapatkan bahwa kita bisa menentukan biaya masing-masing dengan cara ABC yang baru. Karena untuk menghasilkan AB Bench dan AB Coaster, itu kita harus melalui tiga-tiganya, harus melalui setup, melalui machining, dan yang terakhir inspeksi. Jadi, dengan alokasi cost driver dan biaya per cost driver, kita bisa mendapatkan biaya per produk. Oke, jadi kita lihat di sini untuk AB Bench itu dia membutuhkan 500 kali setup. Per setup dia butuh $200. Jadi biaya untuk setup adalah $100.000. Machining dia butuh 30.000 jam, sementara per jamnya itu dia harus bayar $10. Ya. Kemudian untuk inspeksi, dia butuh 500 kali inspeksi, sementara biaya inspeksi itu $50. Ketika kita total, dapatnya $425.000. Jumlah produk yang dihasilkan itu ada 25.000. Jadi biaya untuk menghasilkan satu AB Bench itu hanya $17. Oke ya. Sementara hasil perhitungan ABC untuk AB Coaster itu adalah 1.000 jam kerja atau 1.000 kali setup untuk aktivitas setup mesin, kita kalikan dengan 200 biayanya, jadinya $200.000. Kemudian dia butuh 20.000 jam kerja untuk machining, kemudian kita kalikan dengan $10, hasilnya adalah 200.000. Kemudian kita ada 1.500 kali inspeksi untuk AB Coaster ini, dan biayanya per inspeksi adalah $50. Jadi total biaya yang kita butuhkan untuk menghasilkan 5.000 unit AB Coaster itu adalah $475.000. Berarti biaya per AB Coaster itu mencapai $95. Di slide ini bisa kita lihat bahwa hasil perhitungan kita tadi di awal dengan metode yang tradisional dengan menganggap bahwa COGS, cost of goods sold, atau biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi adalah biaya bahan baku yang masing-masing itu berbeda, $40 untuk AB Bench, $30 untuk AB Coaster, kemudian $12 untuk masing-masing biaya direct labor-nya, karena mereka hanya memproduksi selama 1 jam, kemudian ada overhead-nya yang sama-sama $30, karena kita hanya membagi 900.000 total biaya overhead dengan jumlah total yang kita produksi, dapatnya $30 per unit. Nah, kita dapat harga untuk produksi AB Coaster itu adalah $72, sementara AB Bench itu $82. Kemudian, kalau kita hitung dengan ABC, di mana kita benar-benar mengalokasikan overhead cost untuk masing-masing activity yang dijalani, itu kita bisa temukan bahwa biaya untuk overhead-nya akan sangat jauh berbeda antara AB Bench dan AB Coaster. Tadi kita sudah sama-sama lihat kan di slide sebelumnya ketika kita mengalokasikan
jumlah cost drivernya. Jadi AB Benz itu meskipun jumlah produksinya itu lebih besar, waktu machining yang dibutuhkan itu hanya 1,5 kali dari waktu machining yang dibutuhkan untuk menghasilkan AB coaster. Kemudian biaya inspeksi juga begitu. Kita bisa lihat bahwa biaya inspeksi dari biaya, atau jumlah inspeksi yang kita butuhkan untuk AB coaster itu jauh lebih besar dibandingkan biaya untuk si AB Benz. Kemudian biaya untuk setup juga seperti itu. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini kita bisa lihat untuk yang tradisional AB coaster itu 72, sementara dengan ABC dia itu mencapai $95. Dari slide sebelumnya kita sudah hitung dia seperti itu. Jadi ketika kita bandingkan perbedaannya dari yang traditional costing, kita itu sebenarnya menghargai si AB Benz ini jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang kita butuhkan untuk menghasilkan dia. Sementara untuk AB coaster, kita itu menghargai dia dengan COGS dengan harga produksi, biaya produksi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebenarnya kita butuhkan untuk menghasilkan dia. Nah, COGS ini atau harga produksi per unit itu akan mempengaruhi sebenarnya berapa sih yang akan kita cari marginnya, atau mau kita jual seharga berapa nih kalau biaya produksinya cuma segini, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian memproduksi sesuatu, tolong dilihat baik-baik. Kalau seperti ini mungkin ini masih bisa saling mengimbangi karena memang AB coaster diproduksinya hanya 1/5 dari AB Benz. Tapi kalau ternyata dia nantinya meningkat, apakah kita akan masih sanggup bertahan dengan harga barang yang memang hanya seperti itu, atau kita menganggap dia memang hanya membutuhkan biaya $72 untuk menghasilkannya. Ya. Semoga cukup jelas penjelasannya.